Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha Martapura akan mempresentasikan tentang studi kasus kami yang berjudul penata fisioterapi pada kasus post operasi total shoulder replacement dextra di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha Martapura. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Adini Nurulisa. Saya Rida Hayati dan dua teman kami lainnya yaitu Dimas Lutfan Maulana dan Vera Fitria. Anatomi bahu terdiri dari tulang, sendi, ligamen, dan jaringan otot. Ada 3 tulang pembentuk sendi bahu, yaitu scapula, clavicula, dan humerus. Fungsi utama sendi bahu adalah untuk menggerakkan lengan dan tangan ke segala posisi yang berhubungan dengan tubuh. Sendi bahu sangat dinamis sehingga relatif tidak stabil. Sendi bahu terbagi menjadi 5 sendi, yaitu 1. Glenohumeral joint, 2. acromioclavicular joint, 3. sternoclavicular joint, 4. scapulothoracic joint, 5. subacromial joint. Otot-otot pada sendi bahu adalah 1. teres minor, 2. teres mayor, 3. pectoralis mayor, 4. latissimus dorsi, 5. supraspinatus. Saya akan menjelaskan tentang biomekanik shoulder joint. Yang pertama itu untuk gerakan apokinematiknya, khususnya pada glenohumeral joint, di mana ada gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Terjadinya sliding dan rolling pada kaput humeri, di mana arah slide-nya berlawanan dengan kaput humeri. Kemudian untuk pada fleksi shoulder, kaput humerus itu terjadi slide ke arah posterior dan inferior, sedangkan pada gerakan ekstensi terjadi arah slide ke anterior dan superior. Gerakan osteokinematik ada gerakan fleksi ekstensi. Untuk gerakan fleksi itu pada bidang sagital, di mana otot penggeraknya itu ada deltoid anterior, supraspinatus, itu untuk 0 sampai 90 derajat. Untuk derajat 90 sampai 120 derajat itu otot penggeraknya ada pectoralis major, coracobrachialis, dan biceps brachii. Kemudian ada gerakan ekstensi terjadi pada bidang sagital menjauhi posisi tubuh dari 0 sampai 60 derajat. Otot penggeraknya itu ada latissimus dorsi, teres minor, sedangkan untuk penggerak hiperekstensi dibantu oleh otot deltoid posterior. Gerakan selanjutnya itu ada abduksi terjadi pada midline tubuh, di mana otot penggeraknya itu ada pectoralis mayor dan latissimus dorsi. Untuk gerakan abduksi, otot penggeraknya itu ada abduktor dan latissimus dorsi serta ada pectoralis mayor. Gerakan selanjutnya ada internal rotasi dan eksternal rotasi. Yang pertama internal rotasi, di mana gerakan terjadi pada aksis longitudinal, yaitu mendekati midline tubuh. Untuk otot penggeraknya itu ada subscapularis, pectoralis mayor, teres mayor, latissimus dorsi, dan deltoid anterior. Untuk eksternal rotasi itu terjadi pada aksis longitudinal juga, menjauhi midline tubuh. Untuk otot penggeraknya itu ada infraspinatus, teres minor, dan deltoid posterior. Fleksi ekstensi horizontal. Untuk fleksi ekstensi horizontal terjadi dalam bidang horizontal mulai dari derajat 0 sampai 135 derajat. Sedangkan untuk ekstensi horizontalnya itu terjadi pada 0 sampai 45 derajat pada bidang horizontal.
Pemeriksaan kognitif, interpersonal, dan intrapersonal. Kognitif pasien itu pasien mampu menceritakan kronologi kejadian kenapa pasien mengalami post operasi ataupun fraktur. Kemudian untuk intrapersonalnya, pasien mempunyai semangat untuk sembuh kembali. Ya. Untuk interpersonalnya, pasien dapat bekerja sama dengan tenaga medis dan fisioterapi. Kemudian untuk kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas, kemampuan fungsional dasarnya, pasien itu belum mampu tidur miring ke sebelah kanan. Pasien mampu tengkurap, tapi belum mampu bangun secara mandiri. Pasien juga tidak dapat menggerakkan bahu kanannya secara mandiri dengan full ROM. Ketika digerakkan secara pasif, ada nyeri dan adanya keterbatasan. Untuk aktivitas fungsionalnya, pasien terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang menggunakan bahu sebelah kanannya, seperti memakai dan melepaskan baju, mengambil benda di atas, menyisir, serta mandi menggunakan baju. Untuk lingkungan aktivitas, lingkungan rumah pasien sangat mendukung dalam proses kesembuhan pasien dan tidak menghambat aktivitas pasien. Di rumah juga pasien disediakan selang air untuk memudahkan pasien untuk melakukan aktivitas mandi, serta jarak toilet dan kamar sangat dekat sehingga pasien tidak terlalu jauh untuk berjalan. Selanjutnya ada pengukuran nyeri. Kami di sini menggunakan tas, di mana untuk nyeri diam itu nilainya 4,3 pada saat posisi berbaring atau posisi netral. Untuk nyeri diamnya untuk nyeri gerak itu 5,2 pada saat fleksi shoulder. Ekstensi shoulder itu nilainya 4,8, abduksi shoulder itu 4, adduksi 2,1, eksorotasi 4,3, dan saat endorotasi itu 3,1. Pada saat ditekan, nyeri terdapat di bagian deltoid dextra atau sekitar insisi. Itu nilainya 5,4. Selanjutnya pemeriksaan kemampuan fungsional untuk shoulder joint. Kami menggunakan SPADI, di mana hasil dari pemeriksaan itu rata-rata dengan hasil disfungsi sendi bahunya itu mengalami disability berat. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di PPT kami. Kemudian ada pemeriksaan lingkup gerak sendi pada shoulder kanan. Di sini kami melakukan ROM secara aktif dan pasif. Untuk di bidang sagittal yaitu ekstensi fleksi, aktifnya 45 derajat, fleksinya 20 derajat. Kemudian untuk pasifnya 100 derajat dan 30 derajat. Kemudian untuk gerak abduksi yang aktif 35 derajat, dan untuk yang aduksi 0 derajat, abduksinya 55 derajat dan 75 derajat untuk aduksi. Sedangkan untuk endorotasinya 0 derajat, eksorotasinya 30 derajat itu untuk yang ROM aktif, dan untuk yang pasif endorotasi 45 derajat dan eksonya 55 derajat. Untuk kekuatan otot di sini menggunakan MMT. Untuk grup otot flexor itu 2+, ekstensornya 3+, abduktor 2+, aduktornya 2+, endorotator dan eksorotatornya 2+ dan 3+. Itu dilakukan pada sisi yang dekstra. Selanjutnya pemeriksaan sensoris. Di sini ada 2 pemeriksaan, yaitu tajam tumpul dan halus kasar. Dari hasil pemeriksaan kedua macam tes sensorik tadi, hasilnya kedua-duanya pasien itu negatif, tidak mengalami gangguan sensasi atau rasa. Masuk ke diagnosa fisioterapi. Yang pertama ada impairment. Yang pertama, pasien itu mengeluhkan nyeri pada shoulder dextra saat digerakkan, penurunan LGS shoulder joint, adanya penurunan kekuatan otot shoulder dextra, serta adanya spasme otot upper trapezius dan deltoid dextra. Untuk fungsional limitasinya, pasien kesulitan dalam melakukan aktivitas menggunakan bahu kanannya, seperti mengangkat tangan, mengangkat beban berat, sholat, mengancing baju, menyisir rambut, mandi, sholat, dan gerakan fungsional yang mengharuskan shoulder dextra diangkat. Untuk disability-nya, pasien itu adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki hobi pergi ke
acara syukuran atau yasinan, sehingga pasien sangat menyukai aktivitas di luar rumah. Selain itu, pasien juga suka beraktivitas di dalam rumah atau melakukan pekerjaan rumah, khususnya karena pasien tinggal sendiri di rumah, sehingga adanya nyeri serta kaku pada bahu pasien mengakibatkan pasien tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti normal. Kemudian diagnosa fisioterapinya yaitu gangguan aktivitas fungsional shoulder dextra akibat post-operasi total shoulder replacement akibat fraktur kaput kumeri sejak 3 bulan yang lalu. Berikutnya adalah program atau rencana fisioterapi. Yang pertama, tujuan. Pertama, tujuan jangka pendek. Pertama, mengurangi nyeri pada shoulder dextra. Kedua, meningkatkan LGS shoulder dextra. Ketiga, meningkatkan kekuatan otot shoulder dextra. Selanjutnya, mengurangi spasme otot upper trapezius dan deltoideus dextra. Kemudian, untuk tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan aktivitas fungsional shoulder dextra. Yang kedua adalah tindakan fisioterapi. Teknologi yang dilaksanakan adalah infrared. Dengan adanya vasodilatasi pembuluh darah, maka sirkulasi darah menjadi lancar sehingga pemberian nutrisi dan oksigen kepada jaringan akan meningkat. Dengan demikian kadar sel darah putih dan antibodi di dalam jaringan tersebut meningkat, sehingga pemeliharaan jaringan menjadi lebih baik dan perlawanan terhadap agen penyebab proses radang juga semakin baik dan nyeri menjadi berkurang. Kemudian TENS. TENS dapat menimbulkan efek analgetik lewat sistem inhibisi dengan cara mengaktifasi batang otak. Stimulasi listrik yang diberikan cukup jauh dari jaringan yang cedera atau rusak, sehingga jaringan yang menimbulkan nyeri tetap efektif untuk modulasi nyeri. Kemudian US atau ultrasound. Terapi ini menggunakan arus listrik yang dialirkan melalui transducer yang dapat mengembang dan mengkontraksi serta memproduksi gelombang suara yang dapat ditransmisikan pada kulit serta ke dalam tubuh. Efek dari US ini adalah mikromasaj yang dapat meningkatkan sirkulasi darah, relaksasi otot, mengurangi nyeri, serta meningkatkan kemampuan regenerasi. Kemudian pendulum exercise. Exercise ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas serta mobilitas sendi bahu yang telah mengalami penurunan. Terapi latihan yang kami lakukan adalah free active exercise yang bertujuan untuk relaksasi otot yang mengalami spasme, mempertahankan dan menambahkan kekuatan otot, melatih koordinasi gerakan dan menimbulkan kepercayaan penderita terhadap kemampuan penderita dalam melaksanakan dan mengontrol gerakan. Kemudian resisted exercise, tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan LGS. Kemudian hold relax, tujuannya adalah mencapai relaksasi dari grup antagonis dan mendorong gerakan aktif dari grup agonis. Kemudian rencana evaluasinya adalah pertama, nyeri menggunakan VAS, kedua, kemampuan fungsional dengan spadi, ketiga, LGS dengan goniometer, keempat, kekuatan otot dengan MMT. Prognosisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuat vitamnya bonam, kuat sanamnya bonam, kuat fungsionamnya dubia, dan kuat kosmetikamnya bonam. Saya akan membacakan evaluasi. Untuk evaluasi pertama yaitu evaluasi nyeri menggunakan PAS pada hari Jumat 6 Maret 2020 untuk nyeri diam dengan nilai 4,3 saat posisi berbaring, nyeri gerak 5,2 saat fleksi shoulder, nilai 4,8 saat ekstensi shoulder, nilai 4 saat abduksi shoulder, nilai 2,1 saat aduksi shoulder, nilai 4,3 saat eksorotasi, nilai 3,1 saat endorotasi. Untuk nyeri tekan dengan nilai 5,4 pada otot deltoideus dextra area sekitar bekas insisi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 untuk nyeri diamnya dengan nilai 2,1 saat posisi berbaring, nyeri gerak 3,5 saat fleksi shoulder dengan nilai 3,3 saat ekstensi shoulder, dengan nilai 3 saat abduksi shoulder,
nilai 2 saat abduksi shoulder, nilai 3,8 saat eksorotasi, nilai 2,5 saat endorotasi. Untuk nyeri tekan 4, dengan nilai 4,5 pada otot deltoideus dextra, area sekitar bekas insisi. Evaluasi selanjutnya itu evaluasi kemampuan fungsional dengan disability index. Yang pertama itu nyeri yang paling buruk, yaitu 4 dari 10. Nyeri ketika berbaring di sisi yang sakit 4 dari 10. Nyeri meraih sesuatu di rak yang tinggi 5 dari 10. Menyentuh bagian belakang leher 5 dari 10. Saat mendorong lengan 5 dari 10. Kesulitan mencuci rambut 4 dari 10. Saat membersihkan punggung 4 dari 10. Saat kesulitan mengenakan kaos 6 dari 10. Kesulitan mengenakan kemeja yang kancing bagian depan 6 dari 10. Saat kesulitan mengenakan celana 4 dari 10. Kesulitan mondar-mandir objek rak yang tinggi 9 dari 10. Kesulitan membawa benda berat 9 dari 10. Kesulitan menghapus sesuatu dari saku belakang 4 dari 10. Untuk total skornya yaitu 69 dari 130, atau dipersenkan dengan total 53%, dan itu termasuk disability sedang. Evaluasi selanjutnya itu evaluasi LGS sendi bahu. Pada hari Jumat 6 Maret 2020, untuk LGS aktifnya dari sisi sagital 40 derajat, 0 derajat, 20 derajat. Untuk frontal 40 derajat, 0 derajat, 15 derajat. Untuk transversalnya 0 derajat, 0 derajat, 20 derajat. Untuk yang pasif sagitalnya 90 derajat, 0 derajat, 30 derajat. Untuk frontal 40 derajat, 0 derajat, 75 derajat. Dan untuk transversalnya 35 derajat, 0 derajat, 55 derajat. Untuk hari Senin 16 Maret 2020, untuk yang aktif sagitalnya 35 derajat, 0 derajat, 0 derajat. Untuk frontalnya 45 derajat, 0 derajat, 20 derajat. Untuk transversalnya 0 derajat, 0 derajat, 35 derajat. Dan untuk yang pasif sagitalnya 100 derajat, 0 derajat, 30 derajat. Untuk yang frontal 55 derajat, 0 derajat, 75 derajat. Untuk transversalnya 45 derajat, 0 derajat, 55 derajat. Dan selanjutnya untuk evaluasi terakhir yaitu MMT sendi bahu. Untuk hari Jumat 6 Maret 2020, untuk otot flexor 2+, untuk otot extensor 3+, untuk grup otot abduktor 2+, untuk grup otot aduktor 3+, untuk endorotator 2+, exorotator 3+. Dan untuk hari Senin 16 Maret 2020, untuk flexornya 2+, extensornya 3+, abduktornya 2+, aduktornya 3+, endorotatornya 2+, exorotatornya 3+. Sedang. Evaluasi selanjutnya itu evaluasi LGS sendi bahu. Pada hari Jumat 6 Maret 2020, untuk LGS aktifnya dari sisi sagital 40 derajat, 0 derajat, 20 derajat. Untuk frontal 40 derajat, 0 derajat, 15 derajat. Untuk transversalnya 0 derajat, 0 derajat, 20 derajat. Untuk yang pasif sagitalnya 90 derajat, 0 derajat, 30 derajat. Untuk frontal 40 derajat, 0 derajat, 75 derajat. Dan untuk transversalnya 35 derajat, 0 derajat, 55 derajat. Untuk hari Senin 16 Maret 2020, untuk yang aktif sagitalnya 35 derajat, 0 derajat, 0 derajat. Untuk frontalnya 45 derajat, 0 derajat, 20 derajat. Untuk transversalnya 0 derajat, 0 derajat, 35 derajat. Dan untuk yang pasif
sagitalnya 100 derajat, 0 derajat, 30 derajat. Untuk yang frontal 55 derajat, 0 derajat, 75 derajat. Untuk transversalnya 45 derajat, 0 derajat, 55 derajat. Dan selanjutnya untuk evaluasi terakhir yaitu MMT sendi bahu. Untuk hari Jumat 6 Maret 2020 untuk otot flexor 2+, untuk otot extensor 3+, untuk grup otot abduktor 2+, untuk grup otot aduktor 3+, untuk endorotator 2+, exorotator 3+. Dan untuk hari Senin 16 Maret 2020 untuk flexornya 2+, extensornya 3+, abduktornya 2+, aduktornya 3+, endorotatornya 2+, exorotatornya 3+.